Para shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu pelajaran dari kitab Durratun Nasihin karya Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Al-Khawbawi, di mana ada salah satu hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masih berkaitan tentang fadilah bulan suci Ramadan. Masih berkaitan tentang fadilah bulan suci Ramadan. Ada salah satu hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khadara majlisal ilmi fi Ramadan, kataballahu ta'ala lahu bikulli qadami ibadata sanatin, wa yakunu ma'i tahtal arsi." Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hadara majlisal ilmi." Barang siapa yang menghadiri taklim ilmu, menyimak pengajian ilmu, duduk bersama-sama dengan keluarga menyaksikan taklim ilmu fi Ramadan, di bulan suci Ramadan seperti saat ini, kataballahu ta'ala lahu bikulli qadamin ibadata sanatin, maka akan dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada setiap langkahnya seperti ibadah 1 tahun penuh. Subhanallah. Wa yakunu ma'i tahtal arsi, dan kelak nanti akan bersamaku, kata Nabi, di bawah arsy-Nya Allah. Para shaimin dan shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fadilah kita duduk di majelis ilmu di bulan suci Ramadan sangat besar sekali. Ya, di mana setiap niat kita, langkah kaki kita, duduk kita bersimpuh di majelis ilmu, semua tidak akan sia-sia. Bahkan Allah tuliskan sebagai orang yang ibadah dalam 1 tahun penuh. Oleh karena itu, Pondok Pesantren Nurul Jannah Al-Islami yang biasanya taklim selalu dilaksanakan, namun saat ini karena kondisi bangsa kita dalam kondisi sedang musibah, maka kita mengadakan taklim live streaming ini. Kita manfaatkan dengan baik. Semoga walaupun hanya 3 hari 3 kali dalam 1 minggu, semoga bermanfaat. Wabil khusus dalam kita mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata baginda Rasul dari Anas bin Malik, bahwa orang yang duduk di majelis ilmu, orang yang menyimak ilmu pada bulan Ramadan, dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang ibadah 1 tahun penuh. Bahkan kata baginda Rasul, wa yakunu ma'i tahtal arsi, dia akan bersamaku nanti di bawah arsy-Nya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu pada saat ini akan menambah pundi-pundi pahala kita, dan kelak nanti kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, masih dalam hadis baginda Rasul yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, "Wa man dawama 'alal jama'ati fi Ramadan, a'tahu Allahu ta'ala bi kulli rak'atin madinatan tamla'u min ni'amillahi ta'ala." Yang pertama, orang yang duduk di majelis ilmu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang ibadah 1 tahun penuh, dan nanti akan bersama Nabi di bawah arsy-Nya Allah. Yang kedua, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, barang siapa yang merutinkan
salat berjamaah fi Ramadan, di bulan suci Ramadan, maka a'tahullahu ta'ala bikulli rak'atin, Allah akan memberikan pada setiap rakaat madinatan, yaitu sebuah kota, tamla'u min ni'amillah, yang dipenuhi dengan nikmat-nikmat Allah. Masya Allah. Dan yang ketiga ini, wa man barra walidayhi, barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya fi Ramadan, di bulan Ramadan saat ini, yanalu nazrallahi ta'ala birrahmah, maka akan mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa ta'ala birrahmah, dengan kasih sayangnya. Wa ana kafilun fil jannah, kata baginda Rasul, dan aku menjamin orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surga. Allahu Akbar. Orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Para shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala berbakti. Kemudian yang selanjutnya, masih hadis dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Yang keempat, yang pertama, orang yang hadir di majelis ilmu. Yang kedua adalah orang yang mendawamkan sholat berjamaah. Yang ketiga, orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Semua pada bulan suci Ramadan, pada saat-saat ini. Kemudian yang keempat adalah, wa ma min imra'atin tatlubu ridho zawjiha fi Ramadan illa walaha sawaba Maryam wa Asiyah. Yang keempat adalah, tidak ada dari golongan seorang wanita yang mencari ridho dari suaminya, kecuali di bulan suci Ramadan, ya, ada fi Ramadan, di bulan suci Ramadan, kecuali dia akan memperoleh pahala seperti pahalanya Maryam dan Asia. Masya Allah, Masya Allah. Maryam dan Asia adalah orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanita-wanita yang sempurna. Wanita-wanita yang dimasukkan ke dalam surganya Allah bighairi hisabin. Maryam adalah wanita yang paling suci. Maryam adalah wanita yang paling sempurna. Begitupun Asia. Ketauhidannya kepada Allah begitu besar. Ketauhidannya, kekuatannya, berimannya begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dua wanita ini adalah sebagai figur contoh wanita terbaik di dalam ajaran agama. Masih banyak wanita-wanita lain, termasuk istri-istri dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Namun dalam sejarah, Maryam dan Asia adalah wanita yang terbaik, yang kekal nanti sudah dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, hadis dari baginda Nabi besar Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Masih lanjutan dari yang pertama, sholat duduk di majelis ilmu, mendawamkan sholat berjamaah, kemudian birrul walidain, kemudian istri-istri salehah yang berbakti, yang mencari ridho suaminya. Dan yang kelima adalah, wa man qada hajata akhihi muslim fi Ramadan qadallahu ta'ala lahu alfa hajatin yaumal qiyamah. Kata baginda Rasul, barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudara muslim fi Ramadan, di bulan Ramadan ini, maka Allah akan memenuhi hajatnya alfa hajatin, 1000 hajat, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Masya Allah, saudara-saudara kita sekarang banyak yang butuh. Kita yang punya harta lebih, silakan bergotong royong membantu. Cuma syarat, apapun yang kita lakukan, pekerjaan sosial ini harus dengan hati yang ikhlas. Jangan ada ria, jangan ada sifat takabur dan sebagainya. Hilangkan semua itu. Tanamkan dalam diri kita sosial yang sangat tinggi. Berikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bantuan dari pemerintah mungkin tidak maksimal.
Kita yang punya harta lebih, silahkan dibantu. Ini kesempatan kita. Kalau kita membantu saudara-saudara muslim kita di bulan Ramadan ini, semua hajat kita akan Allah kabulkan 1000 hajat nanti di yaumil qiyamah. Nanti di yaumil qiyamah kita punya keinginan yang begitu banyak. Ribuan hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo bantu. Kesempatan kita. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata baginda Rasul.